힘낸 이분들입니다. 소개합니다. They call us 부석수 hey hey hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Fadila dengan NIM 0311230012. Hari ini saya membuat video dengan tema Etika Profesi dan Pengambilan Keputusan Beretika, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi dengan dosen pengampu Sri Mulyati, SE, MSc, CATR. Yang akan dibahas kali ini yaitu ada definisi, ada teori etika, ada pedoman pengambilan keputusan beretika, dan kesimpulan. Lalu, apa itu etika? Etika atau biasa disebut dengan moral adalah istilah yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari kebiasaan manusia, yang dimana tindakan beretika itu didasari oleh agama, hubungan dengan pihak lain, serta persepsi tentang diri sendiri. Sedangkan, apa itu pengambilan keputusan beretika? Pengambilan keputusan beretika adalah proses memilih tindakan yang tepat dan adil dengan mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama yaitu kebenaran dan kejujuran. Yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan. Dan yang terakhir adalah kemanusiaan dan empati. Nah, di sini ada 3 definisi etika menurut Brooks and Dunn pada tahun 2012 halaman 12. Di mana yang pertama yaitu adalah definisi etika dengan pola pandang kehidupan, di mana etika itu sebagai cara memandang kehidupan yang mencakup nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah sekumpulan aturan perilaku, di mana etika sebagai kumpulan aturan, norma, dan standar yang mengatur perilaku, baik itu individu ataupun organisasi, untuk mencapai tujuan yang tepat dan adil. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan mengenai kehidupan dan perilaku, di mana etika sebagai refleksi kritis tentang kehidupan dan perilaku itu termasuk pertanyaan tentang apa yang benar, apa yang salah, dan apa yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, kaitan antara ketiga definisi ini tuh yaitu saling terkait dan membentuk kerangka etika yang komprehensif, di mana pola pandang kehidupan membentuk dasar etika, sekumpulan aturan perilaku memberikan pedoman konkret, dan pertanyaan mengenai kehidupan dan perilaku itu memastikan refleksi kritis dan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah teori etika, di mana ada 4 teori. Yang pertama adalah teori utilitarianisme, di mana teori yang menekankan bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang membawa kebahagiaan atau kegunaan maksimal bagi sejumlah orang. Jadi, kalau misalnya tindakan itu dianggap menguntungkan untuk banyak orang, itu bakal dianggap benar menurut teori etika utilitarianisme. Lalu yang kedua adalah etika deontologi, di mana teori yang menekankan bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral dan aturan universal. Lalu yang ketiga adalah teori etika virtuetis, yaitu teori yang menekankan bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang mencerminkan karakter moral yang baik. Dan yang terakhir adalah teori etika justice and fairness. Ada 3, yaitu yang pertama adalah keadilan sebagai kesepakatan, yang kedua adalah distribusi sumber daya yang adil dan merata, dan yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan transparan. Selanjutnya adalah pedoman yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan beretika. Di sini ada Smith Test and Common Rules of Thumb atau Preliminary Test of the Ethicality of a Decision.
di mana di dalamnya ada dua. Yang pertama adalah rule of thumb, di mana ini tuh apa yang boleh dilakukan dalam pengambilan keputusan beretika. Yang pertama adalah golden rule, disclosure rule, ada intuition rule, categorical imperative, professional ethics, prinsip utilitarian, dan prinsip Fairplay. Yang kedua yaitu stakeholder impact analysis, di mana di dalamnya itu tentang menganalisis kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan, lalu menghitung dampak yang dapat dikuantitatif, lalu melakukan penelitian terhadap dampak yang tidak dapat dikuantifikasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini, teori etika dan pengambilan keputusan itu menyediakan kerangka untuk mengevaluasi tindakan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adil, dan berorientasi dalam kesejahteraan bersama. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.